Kalau kemarin kita mencari tahu tentang India dengan populasinya dan target serta tujuannya, nah sekarang kita beralih ke Finlandia dengan fakta uniknya. Apakah kalian tahu kalau Finlandia adalah negaranya para penikmat kopi? Mari kita cari tahu mengapa Finlandia dikatakan sebagai negara yang paling banyak minum kopi. Kopi datang ke Finlandia lebih lambat dibandingkan negara-negara lain. Kopi sudah populer di seluruh Eropa pada abad ke-16, tetapi butuh waktu hampir 1 abad untuk mencapai Finlandia. Berdasarkan data global konsumsi kopi per kapita, Finlandia memegang posisi pertama sebagai negara penikmat kopi terbanyak di dunia. Bagaimana tidak? Warga Finlandia tidaknya menghabiskan 12 kilo biji kopi per orang setiap tahunnya. Data ini dikeluarkan oleh International Coffee Organization atau ICO dengan rata-rata 10 cangkir per harinya. Hal ini dikarenakan adanya faktor budaya yang sudah turun-temurun. Menurut Samuli Ronkanen, pemilik dari Helsinki's Good Life Coffee, masyarakat Finlandia selalu harus meminum kopi yang disajikan tuan rumah saat mereka berkunjung ke rumah teman atau keluarga. Menolak minum kopi karena alasan apapun akan dianggap tidak sopan, karena di Finlandia, menerima dan meminum kopi yang ditawarkan adalah sopan santun. Selain itu, faktor iklim dan cuaca juga menjadi salah satu yang mempengaruhi budaya minum kopi masyarakat Finlandia. Di Finlandia sendiri, sepanjang tahun udara akan sangat dingin dan gelap. Untuk tetap merasa hangat, masyarakatnya membutuhkan minuman hangat. Jadi, kopi dipilih sebagai alternatif cara untuk menghangatkan tubuh. Karena di sana, mereka tidak bisa mengonsumsi alkohol sepanjang waktu. Alasan utamanya mengapa orang Finlandia mengonsumsi banyak kopi adalah karena terbatasnya jam siang hari. Pada bulan Januari, Finlandia hanya mengalami sekitar 3,5 jam siang hari, dan kurangnya sinar matahari ini sering disebut sebagai alasan mengapa orang bergantung pada kafein untuk tetap terjaga dan waspada. Seorang ahli Finlandia bahkan mengonfirmasi bahwa kebutuhan akan tendangan kafein terkait dengan terbatasnya sinar matahari selama musim dingin. Di Finlandia, biasanya para pekerja juga mendapatkan 2 kali jatah coffee break yang masing-masing 10 menit, dan itu berlaku secara hukum. Jam istirahat minum kopi saja ada 2 kali. Tentu bisa dibayangkan bagaimana kuatnya kopi di dalam keseharian masyarakat Finlandia, bukan? Di Finlandia, kopi merupakan ritual harian. Kopi pagi disebut aamukahvi, kopi tengah pagi disebut aamupäiväkahvi, sorenya ada iltapäiväkahvi, dan malamnya ada yökahvi. Orang Finlandia kebanyakan mengonsumsi kopi panggang ringan dan meminumnya tanpa campuran apapun. Terkadang dengan sedikit susu atau gula batu di mulut. Dalam beberapa tahun terakhir, cappuccino dan latte macchiato semakin populer dan dianggap sebagai kopi mewah atau istimewa. Sama seperti di Jerman, kopi seringkali disantap dengan kue. Di Finlandia, kopi ini bernama kakukahvi, dan jika ditambahkan roti ragi yang populer di Finlandia yaitu pulla, maka kopi ini akan berubah menjadi pullakahvi. Selain kopi yang dapat diminum kapan saja, orang Finlandia juga minum secangkir kopi segar yang diseduh pada berbagai kesempatan, seperti Laksiaiskahvi adalah kopi perpisahan, dan Mittalikahvi adalah kopi yang diminum saat seseorang memenangkan medali dalam olahraga. Ada juga kopi perjalanan, Matkakahvi, dan kopi pemilihan, Valikakahvi, yaitu kopi yang diminum setelah berada di bilik suara. Kalian juga harus tahu aturan minum kopi di Finlandia. Jika kalian menghabiskan kopi kalian akan mendapatkan sansi kopi atau secangkir lagi, dan kalian tidak bisa menolaknya. Jika kalian tidak ingin minum kopi lagi, kalian cukup minta setengah cangkir dengan mengatakan, kapa vain pudi kopia. Dan jika kalian sudah menghabiskan setengah cangkir itu, kalian biasanya tidak akan ditawari sansi kopi lagi. Orang-orang Finlandia bahkan memiliki beberapa jenis cangkir, misalnya cangkir sehari-hari, cangkir untuk tamu, dan cangkir layanan premium untuk perayaan besar seperti pernikahan. Misalnya cangkir yang disebut munmin, cangkir yang dihiasi dengan munmin. Ini adalah makhluk mitos yang diciptakan oleh penulis Finlandia, Tove Jansson, yang biasa mereka gunakan untuk menikmati kopi. Orang-orang Finlandia benar-benar memiliki definisi kopi untuk setiap kesempatan dan bahkan seringkali dengan cangkir yang berbeda. Itulah yang disebut dedikasi. Mereka tidak akan berjalan sambil menyeruput kopi dari cangkir kertas dalam perjalanan ke janji temu, tetapi mereka benar-benar akan meluangkan waktu untuk menikmati kopi secara sadar
bersama teman, kolega, keluarga, atau sendirian. Oleh karena itu, Starbucks masih merasa sulit berdiri di Finlandia, walaupun masih ada beberapa cabang di ibu kota Helsinki. Di Finlandia sendiri, airnya berkualitas bagus dan juga sangat lunak, yang akan membuat kopi menjadi lebih ringan dengan rasa yang lezat. Sedangkan di negara-negara dengan air yang lebih keras, kopi perlu dipanggang lebih gelap agar memiliki rasa yang enak. Menurut Ella Takalainen, pelatih barista dan pakar kopi yang berkantor di Helsinki, kualitas dan keberlanjutan sangat dihargai oleh orang Finlandia. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa konsumen Finlandia memperhatikan rasa, asal, dan praktik keberlanjutan saat membeli kopi. Finlandia jelas pantas menyandang gelar sebagai negara peminum kopi nomor 1, karena ada sesuatu yang menarik tentang memasukkan kopi ke dalam setiap aspek keseharian, menikmati secangkir kopi yang sempurna, dalam cangkir yang sempurna, berkali-kali dalam sehari. Hal yang lebih menarik lagi adalah walaupun tingkat konsumsi kopi di Finlandia yang terbilang tinggi, namun hal itu tidak berdampak negatif terhadap kesehatan mereka. Kenapa bisa? Karena minum kopi sudah menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan mereka. Meskipun mereka mengonsumsi banyak kopi, orang Finlandia memiliki gaya hidup sehat dengan pola makan seimbang dan olahraga teratur. Dan seringkali, kopi yang mereka minum adalah kopi panggang ringan dan konsumsi ringan. Intinya, di balik banyaknya jumlah kopi yang mereka minum, ada kebiasaan lain yang memainkan peran penting dalam kesehatan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Kalau kalian berkunjung ke Finlandia, kira-kira berapa cangkir kopi yang bisa kalian minum dalam sehari? Coba tulis di kolom komentar. Besok kita cari tahu apa lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman atau keluarga kalian.